Assalamualaikum bos, masih bersama saya Naswar, petani dari Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Ya bos, ini adalah tanaman tomat varietas Corona, produksi dari kapal terbang bos. Untuk varietas Corona ini adalah varietas yang tahan virus Gemini bos. Alhamdulillah yang saya tanam ini kurang lebih jumlahnya 2000 pohon bos. Untuk luas lahannya sih saya nggak biasa menghitung berapa luas lahan yang saya tanami, tapi saya menghitungnya itu berapa pohon, jumlah pohonnya bos, karena jarak antar bedengan ini itu lebar bos, jadi nggak bisa menghitungnya bos. Jadi saya menghitungnya tuh sistem jumlah pohonnya bos. Jadi yang saya tanam ini kurang lebih 2000 pohon. Kali ini saya mau membandingkan bos, membandingkan tanaman tomat dengan memakai mulsa dan juga tanaman tomat yang tidak menggunakan mulsa. Ya, jadi perbandingannya itu seperti apa bos? Apakah bagus pakai mulsa atau bagusan yang tidak memakai mulsa? Rata-rata biasanya petani menanam tomat yang menggunakan mulsa, ya bos, ini menggunakan mulsa bos. Sedangkan yang ini tidak menggunakan mulsa bos. Ya, biasanya petani yang menanam tomat tidak menggunakan mulsa itu sistemnya mungkin untuk kesuburannya itu kalah bos, kalah dengan yang menggunakan mulsa bos. Masih suburannya menggunakan mulsa dan buahnya masih banyak yang menggunakan mulsa bos. Hampir yang beberapa petani yang pernah saya jumpai itu hasilnya masih banyak yang menggunakan mulsa bos. Buah, dari segi buahnya juga bos, banyak yang menggunakan mulsa. Nah, dari sekian banyak petani yang saya jumpai bos, itu rata-rata mereka yang tidak menggunakan mulsa, sistem tanamnya atau pengolahan lahannya itu cuma lahannya itu dicangkul rata, kemudian dibikin lubang bos, dibikin lubang, kemudian dikasih kohe atau pupuk kandang, terus diberi kapur dolomit. Setelah itu ditanam bos. Nah, begitu saja sistemnya bos, cara menanamnya begitu saja. Itulah makanya kenapa yang tidak menggunakan mulsa itu bos, itu kalah subur atau buahnya kalah banyak dengan yang menggunakan mulsa bos. Karena yang menggunakan mulsa ini kan maksimal bos untuk jumlah pupuknya, untuk segala macam pupuk kandangnya atau pupuk kimianya itu lebih banyak dibandingkan yang tidak menggunakan mulsa. Tetapi saat saya sudah menguji coba beberapa kali tanam yang tidak menggunakan mulsa ini, saya coba cara perlakuan dan pengolahan lahannya itu saya bikin hampir sama dengan cara pengolahan lahan yang mau pakai mulsa bos. Jadi kan ini contohnya bos. Nah, ini contohnya bos yang tidak memakai mulsa, tetapi pengolahan lahannya saya bikin sama seperti yang pakai mulsa bos. Cuma bedanya tidak memakai mulsa bos. Mungkin ada perbedaan sedikit bos. Jumlah pupuknya hampir mendekati bos, tapi tidak sama dengan jumlah yang ada mulsanya bos. Hampir mendekati saja bos. Jumlah pupuknya itu hampir mendekati, tapi masih banyak kan yang pakai mulsa bos. Tetapi hasilnya lihat bos. Ya, ini tomat yang tidak memakai mulsa bos. Untuk kesuburannya, untuk pertumbuhannya itu enggak kalah bos sama yang pakai mulsa. Nah, ini yang pakai mulsa bos. Atau ini bos, ini yang sebelah yang pakai mulsa. Ini bos ya. Ini bos yang pakai mulsa. Sedangkan ini yang tidak pakai mulsa. Untuk cara pengolahan tanah dan pemberian pupuknya itu sama bos. Ya hampir sama ya bos ya. Bukan sama sih, tapi hampir sama.
kurang sedikit. Nah, kalau yang ini perlakuannya hampir sama, mendekati, tapi masih banyakan yang pakai mulsa bos. Untuk cara pengolahannya, kalau saya tidak memakai mulsa ini, setelah pemberian kohe pupuk kandang itu, saya sebar rata, kemudian beserta juga dengan kapur dolomit, campur juga dengan pupuk kimia, Ponska, NPK, Mutiara itu bos. Nah, jadi dicampur itu semuanya dicampur rata, kemudian untuk gulutannya ini diratakan bos, enggak dibikin yang lubang itu bos, yang dibikin lubang kayak yang biasanya petani lakukan itu bos. Nah, itu untuk hasilnya ya seperti ini bos. Ya seperti ini bos, luar biasa bos, subur banget bos. Ini sudah bisa terlihat bos. Mungkin perbedaannya bisa membedakan sendiri bos. Ya, ini yang memakai mulsa, ini yang tidak memakai mulsa bos. Untuk pertumbuhannya luar biasa. Ya. Demikian bos penjelasan atau pengalaman saya bos, membandingkan antara yang memakai mulsa dan yang tidak memakai mulsa. Perbedaannya cuma itu aja bos. Mungkin kalau yang tidak memakai mulsa lebih rajin atau rutin mencabut rumputnya bos. Nah, mencabut rumput ini bos, jangan sampai sudah tinggi ya bos ya. Ya, kalau masih kecil-kecil ini enak bos rumputnya mencabut bos. Jangan sampai menunggu sudah tinggi rumputnya ya bos ya. Karena pupuknya bisa dimakan sama rumputnya bos, bisa diserap oleh rumput bos. Jadi kecil-kecil rumput gini harus rutin mencabutnya bos. Mungkin cuma itu kekurangannya yang tidak memakai mulsa itu bos, lebih rajin membuang rumputnya bos, mencabut rumputnya. Ya itu aja bos. Kalau dari segi pertumbuhannya itu enggak kalah ya bos.